Yeah, Mommy, I'm okay. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang menegangkan berjudul Awake. Adalah sebuah film thriller fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2021. Disutradarai oleh Mark Russo dengan naskah yang ditulis bersama dengan Joseph Russo. Film yang berdurasi 96 menit ini dibintangi oleh Gina Rodriguez, Ariana Greenblatt, Lucius Hoyos, Jennifer Jason Leigh, Shamir Anderson, dan Barry Pepper. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai habis karena ada segmen penjelasan yang sayang jika dilewatkan. Mengisahkan tentang tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Jill Adams. Dia adalah mantan petugas medis di kesatuan militer. Diberhentikan karena kecanduannya terhadap obat tidur. Kini, berkat psikiaternya Major Murphy, Jill telah pulih dan bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah laboratorium. Untuk berjuang mendapatkan hak asuh anak-anaknya, yaitu Noah dan Matilda, dia masih harus berurusan dengan obat-obatan, yang mana kali ini Jill menjadi pengedar obat tidur yang sudah kadaluarsa. Ya, Jim ditinggal mati suaminya, yang juga seorang tentara, dan kini putra-putri mereka diasuh oleh Doris, ibu mertua Jill. Dengan perasaan kantuk yang teramat sangat, Jill menjemput Noah dan Matilda di rumah Doris. Hanya Noah yang terlihat tidak bersemangat karena khawatir dengan kondisi sang ibu yang sudah bekerja terlalu keras hingga mengabaikan kesehatannya sendiri. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja mobil Jill menjadi tidak berfungsi, termasuk rem. Ternyata itu tidak hanya terjadi pada mobil Jill, karena sesaat kemudian sebuah truk menghantam hingga mobil Jill sampai terpental ke dalam danau. Yeah, Mommy, I'm okay. Untungnya wanita itu beserta anak-anaknya berhasil selamat, meski Matilda sempat beberapa saat tidak bernafas saat seorang sheriff menyelamatkannya. Sheriff menjelaskan bahwa seluruh listrik padam dan tidak ada mobil ambulans yang berfungsi. Oleh karena itu, Jill disarankan menuju ke rumah sakit terdekat untuk mengobati luka di keningnya. Sangat mengejutkan, rumah sakit dipenuhi oleh para korban kecelakaan. Itu membuat Jill harus mengobati lukanya sendiri. Timbul beberapa persepsi dari orang-orang yang berada di sana, mulai dari serangan teroris hingga invasi negara Cina dengan menggunakan teknologi murah meriahnya yang kini tersebar di seluruh dunia. Tanpa siaran berita, semua menjadi buta informasi dan hanya bisa menerka-nerka tentang apa yang menimpa mereka. Tidak sampai di situ, sesaat kemudian seluruh rumah sakit digemparkan dengan sebuah kejadian yang sangat aneh. Seluruh pasien di rumah sakit itu terbangun meski seharusnya mereka dalam kondisi tak sadarkan diri di bawah pengaruh obat bius. Sebuah hari yang benar-benar aneh dan melelahkan. Jill membawa Noah dan Matilda kembali ke rumah Doris. Sang mertua meminta Jill untuk menginap sebelum kembali bekerja di esok hari. Malam itu Jill sama sekali tidak merasa ngantuk, meskipun dia belum tidur sejak menyelesaikan shift malamnya. Ternyata itu juga terjadi kepada Doris, Noah, dan juga para tetangga di sekitar rumah. Hanya Matilda yang bisa tertidur lelap sambil memeluk boneka kesayangannya. Setelah menyaksikan satelit-satelit yang berjatuhan, Jill mulai merasa ada yang tidak beres. Namun semua itu seolah terlupakan ketika Jill bertemu dengan Greg yang merupakan pelanggannya di sebuah pesta jalanan. Pria itu memberikan tawaran di harga 2 kali lipat untuk obat penenang karena semua orang menjadi sangat energik dan menjadi sulit tidur. Setibanya di tempat kerja, ternyata tidak ada seorang pun di sana. Jill berniat memborong semua obat penenang dan menjualnya kepada Greg. Namun tiba-tiba saja, seorang tentara memergoki Jill. Dan sesaat kemudian, Murphy muncul meminta Jill membungkus obat itu untuk dibawa. Murphy tidak memperdulikan apa yang hendak Jill lakukan dengan obat-obat itu. Yang menjadi fokusnya saat ini adalah menuju ke sebuah laboratorium rahasia di tengah hutan yang disebut dengan hub untuk meneliti satu-satunya orang yang bisa tidur demi menemukan obat dari penyakit insomnia ini. Jill masih tidak mengerti dan berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Karena yang dia ketahui, putrinya Matilda bisa tidur dengan lelap dan dia yakin itu juga terjadi dengan kebanyakan orang di luar sana. Tapi pada kenyataannya tidak. Brian menegaskan, tidak ada lagi orang yang bisa tertidur atau tak sadarkan diri. Kini manusia hanya bisa aktif atau tidak aktif.
Jill benar-benar merasa panik dan sesegera mungkin kembali ke rumah Doris. Saking paniknya, dia bahkan secara tidak sengaja mencengkram tangan Noah dengan keras demi mengetahui keberadaan Matilda. Wanita itu mencoba menenangkan diri dan menguji ketajaman mentalnya yang ternyata masih dalam kondisi normal. Lalu Jill meminta Noah untuk bersiap karena mereka akan menjemput Matilda yang kini berada di gereja bersama Doris. Sangat mengejutkan, Jill tidak menyangka ternyata Brian mengikutinya demi memastikan kondisi Matilda yang benar-benar tertidur. Karena jika memang gadis itu bisa tidur, berarti Matilda harus dibawa ke hub. Tentu saja Jill menolak hal itu. Siapa pula yang mau anaknya dijadikan sebagai bahan percobaan? Namun Jill tidak bisa berlama-lama dengan Brian karena dia harus segera menjemput putrinya. Dalam perjalanan, mereka melihat kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Semua orang tidak segan-segan melakukan kekerasan, bahkan membunuh demi mendapatkan obat tidur yang sangat dibutuhkan saat ini. Beginilah yang terjadi jika manusia tidak bisa tidur. Setelah 48 jam pikiran mulai kacau, setelah 96 jam manusia akan mengalami halusinasi dan kerusakan motorik. Lalu organ tubuh menjadi rusak, lumpuh berhari-hari, hingga jantung berhenti berdetak. Itu normalnya, sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang karena semua proses tersebut seolah dipercepat menjadi beberapa jam. Sementara itu di gereja, Matilda dianggap sebagai keajaiban yang dikirimkan Tuhan kepada manusia. Sebagian ada yang berpikir Matilda akan membuat semua orang bisa kembali tertidur. Namun sebagian lagi menganggap Matilda harus dikorbankan layaknya. Walaupun Jill datang tepat waktu, tapi tidak bisa menahan orang yang mulai dikuasai pikiran gilanya. Bahkan Brian yang mencoba menyadarkan mereka untuk menyerahkan Matilda ke para ilmuwan malah ditembak oleh seorang polisi. Melihat hal itu, Doris langsung melarikan Matilda ke ruangan bawah. Dia memberikan kode kepada Jill dan mengorbankan diri demi keselamatan cucunya. Tak lama kemudian, setelah Jill menemukan Matilda, terdengar suara tembakan yang menandakan bahwa sang nenek telah mati. Jill, Noah, dan Matilda melarikan diri melewati hutan. Jill masih belum mengetahui kemana mereka akan melanjutkan pelarian hingga terjadi perdebatan dengan putranya. Noah menginginkan Matilda dibawa ke hub agar para ilmuwan bisa menciptakan obat. Karena jika nantinya Jill dan Noah mati, Matilda tidak mungkin bisa bertahan hidup sendiri. Akhirnya Jill pun bisa mengerti, namun untuk bisa ke sana, mereka memerlukan sebuah mobil. Greg adalah satu-satunya harapan Jill saat ini. Sayangnya Greg telah ditembak oleh rekan bisnisnya. Bahkan pria kejam itu menginjak-injak wajah Greg hingga hancur karena melihatnya masih dalam keadaan sadar. Sesaat kemudian, sebuah mobil yang diperbaiki mereka berhasil menyala. Lalu mereka pun pergi, mencoba menyerang para tentara demi mendapatkan suplai dan tentunya obat tidur. Hal itu pun dimanfaatkan Jill untuk mencuri mobil lain yang sudah diperbaiki. Akhirnya dia berhasil, bersama anak-anaknya, Jill pergi meninggalkan tempat itu. Pada malam harinya, Jill dan anak-anaknya menemukan dua rekan bisnis Greg yang mengalami kecelakaan. Wanita itu memungut pistolnya, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Ketika beristirahat, Jill mencoba menjelaskan alasannya tidak membawa Matilda ke hub, yaitu karena orang-orang yang melakukan penelitian tersebut kurang tidur, dan orang-orang yang kurang tidur akan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi untuk mencari tahu sesuatu. Sama seperti yang dirinya lakukan dulu demi mendapatkan jawaban ketika melakukan interogasi. Namun sepertinya Noah tidak memperdulikannya. Pemuda itu tetap ingin membawa adiknya ke hub. Pagi hari, setelah melewati gerombolan lansia yang pikirannya sudah tidak waras, Jill dan anak-anaknya mencoba mencari sebuah peta di perpustakaan. Sudah 4 hari Jill tidak tidur. Dengan sisa-sisa pikirannya yang mulai kacau, ia mengajarkan Matilda menembak untuk berjaga-jaga jika hal buruk terjadi. Tentunya Matilda menolak hal itu. Terlalu dini bagi seorang anak gadis untuk memegang sebuah senjata. Sehingga Matilda memutuskan untuk beristirahat di dalam mobil. Jill benar-benar tidak bisa fokus. Dia hampir saja menembak Noah dan melupakan Matilda di mobil yang kini menjadi incaran para narapidana untuk melarikan diri. Para narapidana berusaha mendekati Jill karena sangat tertarik dengan Noah. Itu membuat Jill melepaskan sebuah tembakan untuk menggertak. Tanpa ia sadari, ternyata itu adalah peluru terakhir. Dengan tatapan penuh nafsu, para narapidana siap menyerbu Jill dan anaknya. Beruntung pencuri mobil kembali dengan Matilda dan mereka pun langsung melarikan diri.
Pria itu bernama Dodge. Sepertinya dia satu-satunya yang waras dibandingkan dengan narapidana lain. Dia berhasil merebut pistol Jill yang tidak berpeluru dan memutuskan untuk mencari bensin di sebuah reruntuhan pesawat. Lagi-lagi Matilda mendapat pelajaran bertahan hidup dari ibunya. Dan setelah selesai memungut bensin, karena tujuan Dodge juga ke utara, mereka sepakat memutuskan untuk pergi bersama. Malam itu Matilda diajarkan cara mengendarai mobil sambil mendengar cerita-cerita Dodge tentang teori konspirasi bumi bulat dan datar, serta buku-buku yang berisi ilmu yang salah dan seharusnya tidak dipelajari. Jika saja satu generasi hilang dan generasi baru akan memulai hidup yang benar-benar baru, niscaya manusia akan hidup damai, setara, dan tidak akan kelaparan. Dulu Dodge mengira neneknya gila ketika menceritakan hal itu, tapi sekarang Dodge berpikir mungkin neneknya mengetahui sesuatu. Tiba-tiba saja ada yang menghalangi jalan mereka. Melihat orang-orang yang digantung di pinggir jalan, Jill langsung bertukar dengan Matilda dan mengambil alih kemudi. Walaupun mereka sempat diserang dari berbagai arah oleh orang-orang gila yang kejam, tapi Matilda berhasil menekan pedal gas sehingga mobil pun kembali melaju. Sebuah cahaya terlihat di antara pepohonan yang menandakan mereka telah tiba di hub. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan Dodge, Jill memutuskan untuk masuk lebih dulu, memeriksa kondisi hub dan meninggalkan Matilda bersama Noah di sebuah pondok dengan semua persediaan makanannya. Dengan sisa-sisa kewarasannya, Jill menyusup ke dalam hub. Ternyata Murphy dan para ilmuwan masih belum menemukan obatnya. Para tentara terlihat normal berkat suntikan hemopurifier. Jill berhasil masuk dan langsung menemui wanita malang yang menjadi percobaan mereka. Wanita tua itu terlihat begitu tersiksa, entah berapa banyak lagi darah yang diambil darinya. Jill menawarkan kebebasan, namun wanita tua itu harus berjanji akan menjaga Matilda untuk mengarungi dunia baru setelah semua orang mati. Tiba-tiba saja Murphy muncul. Dia sangat terkejut dengan keberadaan Jill. Setelah mengetahui Brian dan anak-anaknya tidak selamat, Murphy menjelaskan kondisi di hub, yang mana mereka telah gagal menemukan obat dan kemungkinan besok semuanya akan mati. Tapi harapan akan selalu ada. Dr. Murphy senang karena Jill berada di sana dan mau membantunya. Sebuah pernyataan yang membuat Jill benar-benar putus asa. Apalagi wanita tua yang menjadi percobaan mereka terlihat sekarat dan tidak mungkin mampu menjaga Matilda. Saat berada di luar, tiba-tiba saja Jill melihat dua suar di langit yang menandakan bahwa hub telah diterobos. Ternyata itu adalah Dodge. Dan yang membuat Jill sangat terkejut adalah pria itu membawa Noah dan Matilda. Jill langsung berlari ke arah mereka, namun sangat disayangkan, seorang tentara langsung bergerak dengan cepat melumpuhkan wanita itu. Keesokan paginya, mereka mulai melakukan percobaan terhadap Matilda. Dr. Katz menjelaskan bahwa semua hewan bisa tertidur setelah insiden beberapa hari yang lalu, kecuali simpanse, yang mana diduga karena memiliki kemiripan dengan manusia. Sementara itu, Jill sudah mulai masuk ke fase halusinasi. Pikirannya benar-benar kacau. Dia kesulitan mengingat hari dan tanggal serta jam. Murphy merasa sangat kecewa dengan tindakan Jill yang menyembunyikan Matilda selama ini. Di sisi lain, Murphy juga mengerti karena mereka sama-sama seorang ibu yang tidak rela anaknya dijadikan bahan penelitian. Namun demi kelangsungan hidup manusia, suka atau tidak, penelitian akan terus berlanjut. Dodge sendiri berada di ruangan yang lebih nyaman. Dia akan dijadikan sebagai teknisi listrik karena kemampuannya di bidang tersebut. Beberapa waktu kemudian, keadaan sudah semakin menggila. Murphy memerintahkan tentara membawa Noah sebagai pembanding untuk menggantikan wanita tua yang sudah mati. Kondisi di luar hub pun mulai tak terkendali. Para tentara berhalusinasi bahwa mereka sedang diserang sehingga saling membunuh. Seorang tentara wanita mendatangi Jill dan mengira Jill adalah kenalannya bernama Sandra, lalu melepaskan tembakan yang mengenai pipa dan berakhir dengan membunuh dirinya sendiri. Dengan sisa-sisa kewarasannya, Jill mencoba untuk tetap fokus dan langsung menuju ke ruang penelitian. Di sana, dia menemukan Matilda yang sedang diancam oleh Murphy, namun Murphy salah mendapatkan suntikan dari Dr. Katz, sehingga membuatnya tewas. Sementara itu, Noah yang hendak dibunuh oleh tentara diselamatkan oleh Dodge. Noah berhalusinasi bahwa dia sedang membedah perut ikan, yang mana sebenarnya itu adalah kabel listrik bertegangan tinggi. Seketika, sengatan listrik membuat Noah tewas. Tak lama kemudian, Jill menemukannya dan Matilda pun mencoba membangkitkan Noah dengan defibrilator. Sangat disayangkan, Jill tidak melakukannya dengan benar, sehingga alat itu juga berdampak kepada dirinya dan Matilda.
Film pun ditutup dengan menampilkan Dodge yang tewas tertikam serta Jill yang masih tersadar di antara dua anaknya yang tertidur. Ya, Matilda yang sesaat kemudian terbangun menyadari bahwa Noah ternyata masih bernafas dalam keadaan tertidur. Kondisi Jill sudah mencapai kelumpuhan. Noah merasa menyesal karena telah mengkhianati ibunya dan berharap sang ibu dapat bertahan. Tiba-tiba saja Matilda menemukan lencana sheriff yang membuatnya teringat akan kejadian ketika dirinya diselamatkan beberapa hari yang lalu. Dia menyadari bahwa hal yang sama juga terjadi kepada Noah. Oleh karena itu, mereka berdua menenggelamkan sang ibu ke sebuah danau. Lalu ketika sudah tidak bernafas, mereka memompa jantung untuk membangkitkan ibunya kembali. Terdengar hembusan nafas di akhir film. Apakah Jill telah bangkit? Apakah cara itu benar-benar berhasil membuat manusia kembali mendapatkan salah satu nikmat Tuhan? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Bagi saya pribadi, film ini cukup menegangkan layaknya War of the Worlds, Bird Box, atau The Purge Anarchy, di mana orang tua tunggal melindungi anak-anaknya dari ancaman makhluk kejam, yaitu manusia. Banyak yang bilang film ini bagus, tapi nggak sedikit yang kecewa karena bingung. Oke, geser dulu mie instannya, ambil kopi, terus seruput, dan mari kita masuk ke segmen penjelasan. Jadi sebenarnya ada apa nih bang? Apa karena kebanyakan ngopi apa gimana? Ya bukanlah, ada-ada aja kalian. Masa gara-gara kopi nggak bisa tidur 6 hari? Kalau dilihat dari awal film dan penutup yang menampilkan bintang-bintang, kemungkinan besar ada sesuatu di luar bumi yang menyebabkan semua ini terjadi. Bisa jadi salah satu senjata pemusnah massal dari alien untuk melumpuhkan teknologi dan memusnahkan manusia itu sendiri karena mereka nggak mau bumi hancur. Sama seperti The Others dalam film The Fifth Wave. Atau bisa jadi mungkin karena suar matahari yang menyebabkan gangguan pada alat-alat elektronik dan mesin. Bahkan suar ini juga berpengaruh pada otak manusia. Tidak bisa tidur, membuat metode pembuangan limbah dan racun yang diberi nama glymphatic system menjadi tidak aktif. Akibatnya, manusia akan menderita penyakit Alzheimer dan gangguan saraf lainnya. Nah terus gimana itu bang cara sembuhinya? Ya awalnya saya juga mikir, apakah harus mati dan dihidupkan kembali? Lantas bagaimana dengan Dodge yang tertikam? Apakah juga bisa dihidupkan? Lah kok malah balik nanya? Kalau menurut saya yang bisa dihidupkan lagi adalah orang-orang yang mati suri atau matinya belum terlalu lama tapi tentunya dengan organ tubuhnya yang masih dalam keadaan baik. Artinya bukan karena tertusuk, tertembak, terpenggal, mati karena penyakit keras atau kehilangan banyak darah. Contohnya seperti Matilda, dia hanya tenggelam dan itu tepat pas insiden terjadi, dia diselamatkan sama sheriff. Sama halnya dengan Noah, kedua muda-mudi ini mati tanpa mengalami kerusakan organ tubuh. Dan itu pun mereka dibangkitkan setelah beberapa menit mati. Demikian juga dengan si nenek malang. Dia bilang bahwa seharusnya dia sudah mati 3 bulan yang lalu. Saya yakin si nenek ini mati suri. Lalu pas insiden, si nenek terbangun tapi dalam kondisi tubuhnya yang sekarat karena tua. Pada akhirnya saya pikir bencana pemusnahan yang sangat mengerikan ini bisa membuat manusia kembali memulai kehidupan baru. Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Dodge, bahwa seluruh kehidupan di bumi bisa diperbaiki dengan satu generasi yang benar-benar baru tanpa bayang-bayang dan ajaran dari generasi yang lama. Maka manusia bisa memulai hidup damai dalam kesetaraan tanpa merasakan lapar. Sumber daya alam di bumi ini sangat amat berlimpah, tapi keserakahan membuat manusia buta sehingga selalu berusaha menguasai untuk dirinya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salahnya hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!